Penjualan saham perdana alias IPO Bukalapak dikabarkan mengalami kelebihan permintaan atau oversubscribe sampai 4 kali. Padahal banyak yang menilai valuasi Bukalapak terlampau mahal untuk sebuah perusahaan yang masih bakar duit dan belum mencatat untung. Sumber Kontan menyebut harga pelaksanaan ditetapkan di level 850 per saham. Ini batas kanan dari rentang harga IPO yang sebelumnya ditetapkan. Paling rendah Rp750 per saham. Bukalapak bakal menjadi perusahaan e-commerce atau perusahaan teknologi pertama yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Bukalapak menargetkan meraup dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 21,9 triliun rupiah. Bila terrealisasi, IPO Bukalapak akan menjadi IPO terbesar yang pernah ada di Indonesia. Ya, bagaimana memilih saham teknologi terlebih yang perusahaannya masih bakar duit agar dana investasi kita tidak nyangkut? Kompas Bisnis sudah bersama Praska Putratio, analis senior Info Vesta Utama. Selamat pagi, Mas Praska. Ya, selamat pagi, Mas Tarikan. Ya, Mas Praska, pertanyaan pertama, layakkah kita membeli saham baru perusahaan berbasis teknologi yang masih bakar uang? Ya, baik. Ya, menurut saya memang untuk kita berinvestasi ya pada saham teknologi, terutama saham dari perusahaan e-commerce ya. Ya, kita bicara memang ini sifatnya adalah kita melihat pada future ya, seperti itu yang pertama. Di mana memang teknologi ini kan menjadi sesuatu yang masih sangat booming ya, e-commerce di Indonesia, terutama dimulai dari tahun 2016 ya, sampai dan sekarang ini rata-rata pertumbuhan ini cukup pesat sekali ya. Kalau kita bicara pertumbuhan untuk e-commerce ya, seperti itu, terutama untuk pangsa retail. Jadi kita melihat sebenarnya untuk melihat mana yang masih bagus itu kita lihat perbandingan antara nilai pasar dari perusahaan tersebut dibandingkan dengan total processing value-nya atau mungkin gross merchandise value-nya. Kita bandingkan dengan sama-sama perusahaan e-commerce lain yang kurang lebih bisnis sama. Jadi kita bisa pilih meskipun sama-sama mungkin bergerak dalam tanda kutip masih bakar duit, kita bisa memilih yang lebih murah seperti itu. Tapi kan untuk sekarang ini kan yang baru akan melantai di bursa nanti Bukalapak. Yang lainnya kita belum tahu kapan gitu ya Mas Pras. Jadi untuk membandingkannya secara terbuka kan kita nggak bisa gitu. Nah berikutnya adalah tadi Mas Pras kan mengatakan kita akan melihat potensi masa depannya. Apakah itu cukup? Karena kalau melihat misalnya Bukalapak ya, mereka masih bakar uang, masih mencatatkan rugi dan banyak orang juga berpikir bahwa valuasinya terlalu tinggi. Tapi memang terbukti laku-laku aja tuh. Ya baik. Ya memang dengan oversubscribe 4 kali ya, dengan sekitar 87 triliun ya. Jadi kita melihat memang sih antusiasme investor terhadap ekspektasi. Tadi lagi-lagi ekspektasi investor ini sangat besar sekali harapan pada perusahaan e-commerce ini yang baru pertama kali melantai di bursa efek kita. Dan memang secara valuasi saya juga lihat ya perbandingan antara enterprise value dengan terhadap GMV-nya dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan e-commerce yang di luar negeri ya, yang mana di bursa Indonesia kan belum ada. Jadi kalau saya bandingkan dengan Amazon atau Alibaba ya atau JD.com itu memang secara perbandingan rasio masih relatif lebih mahal seperti itu. Namun tampaknya memang karena dukungan secara market ya di Indonesia ini yang dimana tadi retailnya cukup besar dan juga dikatakan kolaborasi dari bisnis Bukalapak itu kan menggunakan konsep O2O ya, online to offline yang menggandeng banyak mitra itu yang diperkirakan menjadi driver dari Bukalapak tersebut. Memang saya sendiri menilai bahwa Bukalapak ini masih dalam proses tahap pertumbuhan ya, sehingga valuasinya menjadi terlihat sangat mahal seperti itu. Oke, tapi mungkin bisa diberi penjelasan lebih detail Mas Praska. Apa yang harus investor publik pahami untuk menilai sebuah saham teknologi? Karena begini, orang tuh bingung gitu, sebenarnya aset mereka ini apa gitu? Ya, yang perlu dilihat memang saham teknologi e-commerce ya, terutama ya, di sini fintech ya. Maksud saya e-commerce ini menurut saya memang secara aset ya, itu mayoritas sekitar 50% lebih itu berbentuk aset lancar ya, di mana berupa uang tunai dan juga aset-aset keuangan lain yang aset tetap ini hanya kecil ya, sekitar 20%-an itu paling hanya berupa pada perangkat IT infrastruktur teknologi juga ya kan, dan juga mungkin peralatan-peralatan kantor, sehingga mereka memang lebih dominan pada aset yang lancar seperti itu. Sehingga dan kalau kita lihat di sini memang perlu juga diperhatikan ya bagi investor yang ingin melihat atau membeli
perusahaan-perusahaan saham-saham e-commerce nanti ke depan itu bisa melihat juga bagaimana market share serta pertumbuhan dari pelanggan atau pertumbuhan penjualan atau pertumbuhan total processing value dari si perusahaan e-commerce tersebut, sehingga kita bisa bandingkan mana yang lebih murah dan lebih menarik seperti itu. Ya, lagi-lagi memang kita harus membandingkannya nanti ya setelah di perjalanan perkembangannya. Kalau sekarang kita masih berekspektasi lah intinya begitu. Betul, ya. Nah, Mas Praska, Euforia Saham Teknologi telah membuat saham berbau teknologi melonjak hingga ribuan persen ya. Kita tahu sama-sama ada saham bank digital, logistik, data center, tech solution, dan lain-lain. Apa pemicunya? Ya, memang tadi ya di era pandemi ini mendorong penggunaan teknologi naik signifikan, terutama layanan data dan internet ya seperti itu. Dan jadi baik dari saham dari emiten perangkat keras maupun perangkat lunak ini sama-sama melonjak. Contoh saya sebut sebagai DMMX ya, Digital Media Tama Maxima, maupun yang saat ini sedang disuspend ya saham DCI Indonesia, maupun juga mungkin saham yang perangkat keras seperti MTDL, Metro Data Electronics ini juga mencatatkan kinerja 1 bulan maupun year to date yang cukup signifikan sekali, bahkan seperti DMMX ini dalam year to date itu mencapai 1000% ya. Yeah. Gitu. Nah ini kalau kita lihat memang performa mereka sepanjang Q1 2021 ini per Maret itu naik cukup signifikan sekali ya. Jadi rata-rata untuk yang perangkat lunak ini mencatatkan pertumbuhan pendapatan maupun laba di atas 50%, bahkan laba ini bisa tumbuh sampai 100% karena memang demand yang cukup besar, transformasi bisnis yang dari konvensional semua berbasis kepada teknologi, apalagi juga menyeret kepada bank-bank digital ya. Bank-bank ini mencoba menggarap secara konsep bisnisnya menjadi digital yang pertama kali dimulai oleh Bank Jago ya, atau Kode Arto seperti itu. Walau dengan perkembangan signifikan, Mas Pras, tapi kan kenaikan sampai ribuan persen agak sedikit bikin was-was ya, sampai ada yang disuspend gitu. Nah, apakah fenomena tadi memicu spekulasi berlebihan di pasar? Pasti tidak sehat juga dan berbahaya bagi investor retail. Ya, memang hal tersebut tentu saja namanya harapan ya, karena kita bicara Harapan. barang baru ya kan, yang mana muncul di market dan menjadi momentum baru, new economy ya, kalau kita bicara ekonomi digital ini menjadi sesuatu yang cukup baru sekali, dan banyak perusahaan teknologi dan juga berdampak ini ke bank-bank yang sifatnya berubah ke digital. Ini memang membuat harga saham naik signifikan dan ekspektasi tersebut menimbulkan spekulasi. Namun kalau misalnya secara kinerja bank tersebut membuktikan bahwa performanya memang layak ya di valuasi harga tinggi, maka menurut saya itu hal yang wajar ya, bukan sebagai spekulasi. Tapi kalau kita bicara performanya tidak mendukung, paling tidak sepanjang 2021 hingga 2022 nanti ya, ini mungkin yang perlu dianggap sebagai spekulasi seperti itu. Ciri sebuah saham ini bergerak oleh spekulasi apa aja sih, Mas Pras? Ya, kalau kita lihat sebenarnya spekulasi itu kepada kinerjanya ya, itu tidak mendukung pada performa kenaikan harga saham yang cukup signifikan. Contoh misalnya katakan naiknya cukup signifikan lebih dari 50%, lebih kepada euforia sesaat ya, sentimen sesaat, tapi performanya tidak mendukung atau itu hanya sekedar rumor. Nah, itu bisa dikatakan lebih kepada spekulasi, dan volumenya pun kenaikannya besar di momentum tertentu, sisanya lebih melandai seperti itu. Tapi mungkin yang punya nyali tinggi ya, Mas Pras, yang bermain di saham-saham teknologi seperti yang baru tadi kan Anda juga menyatakan bahwa saham teknologi ini punya potensi ke depan. Tetapi sekarang kita belum bisa melihat itu secara gamblang, ya bukan? Ya, betul sekali. Jadi investor yang berinvestasi pada teknologi ini view-nya harus jangka panjang ya, bukan jangka pendek menengah seperti itu. Kenapa? Karena saham teknologi ini kan contoh seperti kalau kita bicara saham-saham Amazon ya kan, Apple waktu di Amerika Serikat itu kan dulu juga tidak terlalu se-euforia gitu kan. Nah, ini sekarang mungkin karena kita belajar dari luar negeri di mana saham tersebut akhirnya boomingnya cukup tinggi, maka ya saham teknologi di Indonesia begitu muncul langsung di euforia cukup luar biasa sehingga memicu harganya naik cukup tinggi. Jadi memang ya hampir beririsan ya, berspekulasi terhadap ekspektasi kinerja yang positif di masa depan, kira-kira seperti itu. Oke, kalau begitu menyambung apa yang dijelaskan oleh Mas Praska, biasanya kriteria apa yang digunakan untuk memilih saham-saham teknologi yang layak investasi, kemudian bagaimana tips memilih saham untuk trading atau jangka panjangnya? Ya, kalau saham teknologi sih untuk saat ini ya, karena realisasi terhadap keuangannya bertahap ya, saya sih menyarankan lebih kepada main trading jangka pendek menengah dulu ya, seperti itu. Sembari kita melihat realisasi performanya seperti apa. Tapi untuk evaluasi fundamental, saya
karena lihat di sini secara rasio price earning ratio atau PER atau price book value-nya atau PBV-nya cukup tinggi-tinggi sekali, bahkan ada yang PER-nya sampai ribuan kali. Contoh bank digital pun juga PBV-nya sampai di atas 5 kali, ada yang sampai 20 kali seperti itu. Jadi saya mungkin melihatnya lebih kepada price to earnings growth ya atau PEG ya. Jadi kita earnings growth forecast ke depannya itu seperti apa dengan price yang sekarang, sehingga kita bisa compare mana sih saham yang menarik secara valuasi fundamental seperti itu. Tapi apakah sebenarnya market kita sudah cukup mature gitu menerima saham-saham berbasis teknologi, Mas Praska? Bisa dikatakan mulai mencoba untuk mature ya. Jadi mulai terbiasa gitu. Karena ini kan saham-saham teknologi ini sudah diperhatikan sejak mungkin lama ya, seiring dengan perkembangan industri e-commerce seperti itu dan juga fintech ya. Nah ini jadi seharusnya dengan adanya munculnya saham-saham teknologi di bursa efek kita, apalagi juga e-commerce di bursa kita, ini bisa mendorong investor kita semakin lebih aware terhadap pentingnya atau daya tarik dari saham teknologi tersebut. Terakhir singkat saja Mas Praska, kira-kira nanti indeks harga saham gabungan bergerak dalam sepekan ke depan bagaimana? Baik, ya sepekan ke depan IHSG kita akan menguat ya di kisaran 6.071 sampai 6.215 ya. Sentimen pengaruh ini PPKM ini sudah diantisipasi sehingga bursa masih tetap bisa bergerak optimis dan menanti rilis data GDP Amerika maupun data GDP Uni Eropa seperti itu. Oke, baik, kita akan menunggu data-datanya apakah mendukung pergerakan market atau tidak. Yang jelas saudara tadi dijelaskan oleh Mas Praska yang namanya saham teknologi meski valuasinya memang dinilai mahal, tetapi mungkin ekspektasi di sini yang bermain, ekspektasi bahwa mereka punya masa depan yang cerah. Terima kasih Mas Praska telah bergabung di Kompas Bisnis. Selamat pagi, sehat-sehat selalu.